Nama Ciaruten itu artinya jadi ya, Ciaruten. siarkan, ceritakan, caritakeun cek bahasa Sunda. Ceritakeun. Itu tuh ayeuna ku masa generasi kita. Tentang Ciaruten ini dulunya seperti apa, latar belakangnya bagaimana. Oh, jadi pas Kan Sungai Cianten itu punten kata bahasa Sunda, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampeh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Bapak, memang kan dalam keadaan sekarang ini mungkin banyak kurang lebih yang sudah melupakan sejarah gitu kan. Nah, konten ini maksudnya untuk mengangkat lagi, untuk mengingat gitu. Bagaimana proses sejarah kehidupan seperti apa gitu kan. Sebelumnya mungkin nanti Bapak perkenalkan diri dulu. Bapak di sini sebagai kuncen, mungkin dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nama saya Pak Gandhi. Saya bertugas memang merawat peninggalan-peninggalan, jejak-jejak leluhur yang berada di kawasan situs Ciaruten. Ciaruten ini posisinya itu berarti berada di Kabupaten Bogor ya? Di Kabupaten Bogor. Ya, jadi ini paling ujung di wilayah Kabupaten paling Bogor. ujung ya Pak ya. Nah, kalau untuk di Ciaruten ini, kalau untuk dari sejarah itu dari sejarah abad keberapa Pak? Kalau dilihat dari jejak-jejak peninggalan, memang di Ciaruten ini ada beberapa periode dari masa prasejarah, kemudian masa klasik, masa Pajajaran, dan masa Islam pun ada. Ada ya. Iya. Jadi kalau kita dilihat dari masa prasejarah atau jejak-jejak megalitik itu merupakan prasejarah, sedangkan bukti fisik yang merupakan jejak-jejak leluhur nenek moyang kita yang berupa prasasti. Nah, ini merupakan abad keempat atau puncaknya pertengahan abad kelima. Abad kelima ya. Nah, ini di depan kita ini sepertinya ada prasasti ya Pak ya. Kalau Bapak boleh menjelaskan kepada rekan-rekan ini, sepertinya ini ada tapak ya Pak ya? Iya betul. Kalau ada jejak kaki ya. Sangat besar. Besar sekali ya Pak. Kalau untuk zaman sekarang normalnya kaki gajah kan tidak sebesar seperti ini ya Pak ya. Kaki gajah sekarang normalnya paling diameternya cuma 20 sampai 25 cm, itu pun gajah sudah yang paling besar. Oke. Rekan-rekan, ini kalau kita mungkin rekan-rekan pernah melihat gajah pastinya ya, untuk yang di Taman Safari atau di mana. Kalau kalian rekan-rekan lihat ini besar sekali. Kalau kita tarik pada zaman dahulu kala, ini mungkin bukan gajah, namanya mamut ya, sebutannya mamut ya. Iya, karena ini besar sekali dan di sini pun ada tulisannya ya Pak ya. Iya. Ini ada tulisannya, kalau teman-teman bisa melihat ini semuanya ini ada tulisannya. Kalau tulisan pada zaman dahulu itu namanya apa Pak? Kalau misalnya itu Pak? Tulisan zaman dahulu. Seperti ini namanya apa sih? Namanya Palawa. Palawa. Palawa awal. Palawa awal ya. Nah, berarti ini kan asal mualanya gimana ada tapak kaki gajah ini, tentunya ada sejarahnya. Iya, betul. Jadi Pak Gandhi, mungkin Pak Gandhi bisa sedikit mengulas sejarah kembali kepada rekan-rekan semua. Ya, jadi latar belakang sejarah mengenai tentang jejak kaki gajah yang ada di Ciaruten ini merupakan jejak kejayaannya Sang Prabu Purnawarman sebagai penguasa di negeri Taruma.
Tarumanagara. Jadi beliau sebagai raja ketiga dari Tarumanagara. Jadi di sini memang awal mulanya ditemukan pada tahun 1800 pada masa penjajahan Belanda. 1800-an ditemukan. Jadi ini sendiri ini berarti kendaraannya Purnawarman ya, Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu dulu berkendara gajah yang bernama Airawata. Nah, secara mitologi Hindu, Airawata itu seperti tunggangannya Batara Indra, yaitu sebagai dewa perang. Jadi Purnawarman pun dijuluki sebagai raja atau dewa perang. Nah, untuk kendaraan raja sendiri pada zaman dahulu itu apa semua pasukan itu memakai kendaraannya gajah atau hanya raja, Pak? Tidak semua pada masa lalu kehidupan para pemimpin itu menggunakan raja, menggunakan gajah. Melainkan ada beberapa hewan juga yang dipakai seperti sapi, kemudian kuda. Nah, sedangkan Raja Purnawarman itu memilih gajah karena gajah itu merupakan binatang atau hewan besar dan juga punya tenaga besar. Yang kuat ya. Nah, selain punya kekuatan, hewan gajah pun dianggap sebagai hewan suci pada masa itu. Kembali kepada tugas Bapak sebagai kuncen, mungkin Bapak punya pengalaman di lingkungan ini gitu kan, ataupun bagaimana sejarahnya Bapak juga bisa menjadi kuncen di sini, apakah turun menurun Pak atau memang ada ditugaskan dari pemerintah setempat untuk menjaga situs ini semua tuh gimana Pak? Iya baik Bu, jadi memang sejarah mengurus mengenai tentang situs-situs yang ada di sini ya cukup panjang, dari mulai nenek moyang kita, memang secara generasi kita turun temurun. Karena memang benda-benda ini ada di bawah naungan pemerintah, ya kita juga mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Itu. Berarti Bapak dari tahun berapa? Kalau saya mulai merawat ya sebagai yang diamanahkan untuk merawat situs-situs yang ada di sini mulai tahun 1995. Baik Bapak. Bapak ini kalau saya lihat daerah Ciariton ini ya cukup asri ya Pak. Iya betul. Saya mendengar cerita sebelum saya menuju ke sini. Dulunya sejarahnya di sini adalah tempat pelabuhan. Iya betul. Dulunya di mana Ciariton ini dulu di mana tempat kota ya Pak. Iya betul. Maksudnya itu pada zaman Purnawarman atau bagaimana Pak? Zaman Purnawarman terutama ini dijadikan kota? Sebuah kota dan pelabuhan besar. Masih ada peninggalan itu pakai jalur-jalurnya? Jalur-jalurnya ya ketiga sungai yang mungkin nanti kita bisa lihat sungainya. Oh iya. Tuh, jadi sungai apa tuh Pak namanya Pak? Namanya Sungai Ciaruten. Gabungan dari Sungai Ciaruten, Sungai Cianten, Sungai Cisadane. Yang menuju ke laut di antara sungai-sungai kecil itu Cisadane yang merupakan sungai induknya. Cisadane ya? Cisadane ya. Nah, berarti konon pada zaman dahulu ini Ciariton itu adalah kota dan tempat pelabuhan. Mungkin kalau dengan pergantian zaman ini kita hanya melihat bagaimana berarti pada zaman megalitikum ya Pak? Iya, sebelum masuk zaman kerajaan-kerajaan di sini pun masa megalitiknya juga ada. Terbukti dengan adanya tempat-tempat untuk melakukan spiritual atau pemujaan kepada arwah nenek moyang pada masa itu. Pada masa itu ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk dari peninggalan pelabuhannya sendiri untuk di sini tuh ada Pak? Peninggalan pelabuhan pada zaman dulunya? Nggak ada. Sekarang tinggal hanya bukti sungai, kemudian dengan keberadaan prasasti yang masih ada di sungai satu lagi. Oh masih ada Pak? Ada satu itu lagi. Namanya apa tuh Pak? Prasasti Muara Cianten yang adanya di tepat pertemuan sungai Cianten dan Cisadane. Cianten masih Cisadane ya. Jadi menurut cerita orang tua dulu itu nama sungai-sungai tersebut mempunyai arti. Ya tugas-tugas kita sekarang yang harus membuka apa sebetulnya sejarah yang terjadi di Ciaruten ini.
Kalau arti dari apa sungai Nama Ciaruten itu Ciaruten. artinya jadi ya Ciaruten. siarkan, ceritakan, caritakeun cek bahasa Sunda. Ceritakeun. Nah, itu tuh ku ayeuna ku masa generasi kita. Tentang Ciaruten ini dulunya seperti apa, latar belakangnya bagaimana. Oh, jadi pas Sedangkan Sungai Cianten itu punten kata bahasa Sunda, permisi. Iya apa? Cianten, nama Cianten Sungai tuh punten itu. permisi Iya. gitu. Bahasa Sundanya Kata lain Cianten itu punten atau permisi. Sedangkan Cisadane itu tisadana atau bunyinya atau suaranya. Jadi siarkan bunyinya mengenai tentang atau sejarahnya tentang kondisi wilayah yang sekarang secara administratif Kampung Muara Jaya yang dulunya disebut sebagai Holotan atau sebuah kota yang hilang di masa Tarumanagara. Kota yang hilang. Iya, Holotan itu dalam arti sebuah kota yang hilang secara administratif sekarang di lingkungan situs Kampung Muara Jaya. Jadi memang ini tempat ini sangat tua sekali sangat tua dalam sejarah ya Pak ya. Dan memang kalau kita lihat memang masih terasa energinya juga Iya, ya Pak betul. Energinya masih kuat sekali. Di sini juga ya walaupun ini sudah tinggal sejarah-sejarah gitu ya, napak tilasnya. Patilasan sebagai bukti fisik bahwa keberadaan Purnawarman itu ada. Jejak leluhur Nusantara. Jejak leluhur Nusantara. Ada. Bapak, kalau misalnya saya tanya, mungkin Bapak kan sudah lama di sini menjaga gitu kan. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita selama Bapak bertugas. Ada nggak Pak di suatu keadaan gitu yang Bapak nggak ngelupain gitu? Mungkin Bapak ada sebuah pesan-pesan, entah itu pesan khusus dalam mimpi atau pesan yang tersirat gitu ya. Ada nggak Bapak dalam perjalanan Bapak bertugas ini, ada nggak Bapak mendapatkan pesan-pesan itu? Ya, kalau pesan-pesan mungkin secara tertulis tidak ada. Orang mungkin sekarang orang jarang percaya dengan pesan-pesan melalui mimpi karena bisa dikatakan tahayul juga ya. Atau melalui. Tapi saya yang merasakan ya menjadi kuncian di sini memang cukup lama meneruskan orang tua ya, memang ada pesan-pesan melalui mimpi. Rawatlah dengan baik peninggalan karuhun urang nu aya di Lembur Muara ieu yang ada di Kampung Muara ini. Kampung Muara ini. Karena jejak-jejak seperti ini merupakan ciri atau identitas bangsa orang atau nenek moyang kita dulunya seperti apa, perjuangan-perjuangan mereka pada masa lalu. Iya. Kalau Bapak bisa mengartikan sebuah arti sejarah itu apa? Iya. Arti sejarah itu apa? Sejarah itu sejajar searah. Dari mulai sejak adanya manusia sampai kita sebagai generasi penerusnya. Itulah yang disebut sejajar searah. Oh, ini pengetahuan banget nih Pak. Ini buat rekan-rekan mungkin di rumah sana atau di luar sana. Ini mungkin selama ini kita belum tahu arti sejarah itu apa gitu kan. Di sini sedikit diulas. Sejajar searah. Maksudnya Pak gimana Pak sejajar searah? Maksudnya gimana Pak? Sejajar searah semenjak ada manusia atau masa peradaban sampai kita itu sejajar dari mulai nenek moyang kita yang pertama sampai kita generasi penerusnya. Harus dijaga itu tentang budaya-budaya, tradisi-tradisi, warisan-warisan budaya yang ada di tanah Pasundan ini, terutama Jawa Barat yang memang merupakan titik pusat peradaban dunia pada masa lalu. Tanah Jawa Barat sebagai titik pusat peradaban dunia. Tanah Jawa Barat sebagai titik pusat peradaban dunia. Iya. Karena memang berdasarkan para ahli pun secara akademik atau arkeolog, situs-situs yang ada di Jawa Barat ini merupakan situs tertua dunia. Salah satunya yang berupa prasasti yang ada di Ciaruten, yang berupa megalitik itu ada di wilayah Cianjur, yaitu situs megalitik Gunung Padang. Gunung Padang ya. Iya. Mungkin nanti insya Allah saya akan juga ke lokasi Gunung Padang. Berdekatan dengan Ciaruten, Ibu pun mungkin sudah tahu yaitu Arca Domas yang dikenal dengan Punden Berundak. Punden Berundak di Gunung Salak ya Pak ya. Kesananya lagi juga ada pura yang merupakan pura tertua dunia. Di daerah itu juga? Di daerah kaki Gunung Salak, namanya Pura Jagat Karsa. Pura Jagat Karsa ya, pura tertua ya Pak ya? Iya. Orang-orang Bali pun melaksanakan tugas dengan media seperti pura itu, mencontoh pura yang ada di kaki Gunung Salak. Betulnya. Untuk di Ciaruten ini Pak, untuk situs-situs seperti ini jumlahnya berapa Pak?
Kalau jumlah bendanya yang memang sudah dirawat, jadi kalau dihitung bendanya sih banyak. Cuma kalau kita hitung titik, di sini ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Jadi ada 4 titik kawasan situs yang memang ada di bawah naungan pemerintahan, yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 4 titik ya Pak. Ini kalau ini kalau untuk di daerah sini ini ada hanya ini aja Pak nih. Bukan hanya jejak kaki gajah, melainkan ada batuan-batuan seperti batu umpak, batu menhir, kemudian ada batu datar. Itu saling berkaitan satu sama lain dengan benda prasasti ini. Berarti selain di sini masih ada tempat-tempat benda prasasti. Bapak bisa kasih tahu saya untuk kita keliling-keliling gitu ya, untuk membagi cerita ke rekan-rekan semua ya Pak ya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya dengan Pak Gandhi. Bagaimana kita mengulas sejarah kembali agar rekan-rekan di rumah juga mengetahui semuanya bagaimana jejak leluhur Nusantara. Jenis batu apa nih Pak ini? Nah, ini jenisnya memang seperti bahan keramik ya kalau sekarang. Kalau memang dulu sudah ada yang pecah ya, ternyata di dalamnya itu kayak kaca bening-bening gitu ya. Jadi ini memang merupakan jejak-jejak peninggalan leluhur kita juga yang dulu memang yang berada di kawasan Ciaruten ini. Kalau untuk namanya jenis batu-batu ini namanya batu berundak atau batu umpak kata orang Sunda itu. Batu berundak ya Pak? Iya, ini dijadikan pada masa lalu sebagai tahanan rumah atau fondasi rumah panggung besar. Oh, ini tuh pembangunan ini. Pendopo. Ini memang keras sekali ya Pak batunya ya Pak ya. Ini kalau kita beratnya satu buah ini 500 kilo Bu. 500 kilo? 500 kilo. Ya Tuhan. Nah, saya dengan teman-teman memindahkannya karena memang ini bukan di tempat aslinya. Satu buah batu itu sampai digotong oleh 10 orang. Karena berat sekali nih Pak. Tapi kok batunya dingin ya Pak? Iya. Tuh. Adem gitu apa dingin gitu? Karena ada aura energinya itu. Oh. Beda dengan batu-batu yang sekarang ini kokoh sekali ini Pak. Kalau dihitung usia ini lebih muda daripada zaman jejak kaki gajah atau prasasti. Iya, ini dikaitannya atau masa periodenya berkaitan dengan masa Prabu Siliwangi Pajajaran. Eyang Prabu, Sampurasun. Jejak-jejak Eyang Prabu pun ada di sini. Di sini jejak-jejak Eyang Prabu. Iya, makanya dikenal dengan nama Siliwangi. Siliwangi itu ya. Silih sengitan sekarang Sunda. Silih sengitan. Oh, jadi ada juga ya Pak ya, berarti ya. Batu berundak atau yang disebut batu umpak. Iya. Kalau ini pecah atau memang udah struktur kayak gini, Pak? Sudah jadi 4 bagian. Nah, yang ditemukannya sudah seperti ini. Pecah ini. Yang masih utuh contohnya ya besar-besar ini. Ini boleh saya dudukin ya, Pak? Boleh. Batunya sangat kuat sekali, rekan-rekan, ini keras sekali ya. Ini pada zaman megalitikum berarti ya, Pak? Benar ya, Pak? Bukan zaman megalitikum. Kalau ini zaman udah, megalitikum. Ini udah zaman Eyang Prabu. Zaman Eyang Prabu termasuknya masa kerajaan Pajajaran dengan menganut ajaran juga. Oh, ini sudah Ulas Asih. Ulas Asih ya. Keras sekali. Nah, kalau untuk selain ini nih Pak, ini kan ini kan berarti kan memang pada zaman tuh sudah ada langsung apa dikumpulkan dari pemerintah setempat, Pak? Ya, jadi memang awalnya memang ini ada dikomplekan di wilayah kampung ini, cuma dibawa ke sini ya instruksi dari pemerintahan agar memang tetap terjaga yang masih ada ini. Dilestarikan ya Pak? Iya, harus dilestarikan karena jumlahnya ini informasinya bukan segini, melainkan nyampe ribuan buah karena mungkin masa penjajahan itu banyak yang dihancurkan untuk menghilangkan untuk jejaknya. Sejarah. Ya. Nah, selain ini di sana pun ada. Boleh Pak kita lihat Pak? Ya. Kalau ini batu apa jenisnya Pak? Prasasti atau batu Pak jadi? Nah, ini memang batu. Ada batu itu ada yang sebuah prasasti, ada yang disebut zaman megalitik. Nah, salah satunya ini batu datar atau yang disebut batu gilang ini termasuk zaman megalitik. Batu gilang. Batu gilang, watu gilang. Watu gilang. Watu gilang artinya apa? Batu gilang itu sebuah benda atau sebuah batu yang dijadikan untuk penobatan atau untuk melakukan tapa brata.
contohnya ada di Banten satu. Ini bertapa Pak. Iya. Oh, saya bertapa bisa Pak. Ini jadi saya informasikan boleh, juga Pak. memang kondisinya batu ini dulu ada di atas. Karena memang faktor manusia juga yang merubah tentang alam ini, jadi batu ini jatuh. Ini ada penopang-penopangnya di bawahnya. Benda-benda. Ini untuk bertapa berarti Pak ya? Iya, ini ada bekas lututnya Bu nih. Oh iya. Nih, bekas lututnya. Oh Kalau iya. kita bisa melihat ya di luar mata kita itu memang manusianya itu tinggi besar. Ini Pak ya. Ya, makanya kita eling lah. Iya. Ini Rekan-rekan, sangat di kuat sini ada awalnya ini. Energinya di sangat sini kuat. ini di sini tempat tapa brata dan di sini ada bekas lutut nih teman-teman, rekan-rekan semua. Nih. Ini besar sekali. Iya. Kalau saya coba, Dan besar lagi. tapi ini kayaknya laki-laki ya. Iya. Betul, Bu. Campuran nasinya. Assalamualaikum. Coba Pak, saya boleh coba kan Pak? Boleh. Oh iya benar Pak, ya lutut ya Pak. Tapi nggak nyampe bener ya. Iya, kita makan Kita udah kecil. beberapa generasi. Udah beberapa generasi ya. Ini tempat untuk tapa brata. Ya Pak, kalau saya coba sekarang tapa beratanya gini aja Pak, boleh duduk sini Boleh. Pak. Iya, Pak suka tuh Pak, kita duduk Bapak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bersila Kita di bersila di sini ya. Tapak berata. Iya. Nah, Melakukan sembedi orang dulu seperti itu, mengheningkan cipta. di sini ya Pak berarti ya. Iya, menyatukan diri kepada Sang Maha Pencipta. Manunggaling Gusti, cek bahasa Sunda. Manunggaling Gusti Allah gitu ya Pak ya. Nah, kan Bapak tadi cerita, Pak Gandhi cerita, ini kan tadinya ini kan ada di posisinya di Iya, karena memang ada penopang-penopangnya gitu, batu-batu putih di bawah ini. Jadi sudah ketutup batu ini karena memang dulu kawasan ini berbentuk teras Bu, begini. kawasan. Karena ini daerah sini itu dulunya berundak. Oh, tempatnya berundak berundak. ya. Jadi manusia zaman nenek moyang saya mungkin tidak tahu ya untuk merawat ininya. Jadi yang tebing-tebing itu ditarik, diratain, jadi otomatis batu ini mengikuti kontur tanah, jadi turun sendiri gitu. Luar biasa. Rekan-rekan, teman-teman semua di rumah, saya sekarang dengan Pak Gandhi kita coba duduk di tapak berata ini. Dulunya ini tempat bertapa ya Pak ya, dulunya tempat ini. Dan memang kalau saya ngeliat dari batunya dan di sini juga ada bekas dari dengkul gitu ya di sini tuh. Iya. Kalau batu normal istilahnya seandainya pun ini ukiran manusia atau bagaimana, nggak mungkin seperti ini gitu loh. Seperti ini. Kalau ukiran manusia tidak mungkin Iya. seperti ini. Kalau ukiran Manusia manusia cenderung sekarang itu udah di luar nalar. iya, dan cenderung rapih gitu kan. Iya. Kalau ini istilahnya kalau saya lihat sih ini alami ya, Alami. bekas-bekasnya ini. Dan memang masih terasa kalau saya sih merasakan ini masih terasa energinya gitu ya. Iya. Dan Saya pun merasakan ini. Ah. Kuat energi di sini. energinya kuat ya Pak ya. Dan memang duduk di sini pun nyaman, enak gitu loh. Kita posisinya kayak merasa tinggi gitu. Kayak Kan Ibu kalau mau melakukan meditasi malam-malam di sini boleh. oh gitu. Sholat Ibu ya memang atau sholat. berani. Berani itu. Sholat ya Pak ya, sholat di sini juga enak Iya. ya. Kalau kiblat berarti madep mana Pak? Kiblat ada sana ya. Boleh nih siapa yang mau sholat di sini nih? Kita coba ini. Tapi memang besar sekali ya Pak ya. Tapi alhamdulillah bisa ditemukan. Yang pertama kali nemuin siapa nih Pak? Ya, masyarakat juga. Masyarakat sih. juga. Cuma memang dinyatakan sebagai situs atau sebuah benda yang mempunyai nilai penting untuk ilmu pengetahuan sejarah, yaitu memang kita melakukan penelitian juga gitu Iya. dengan anak-anak arkeolog. Oh, berarti diikutsertakan anak-anak. Iya, anak-anak arkeolog memang di wilayah Ciaruten ini selalu diikutsertakan. Bu. Oh, rekan-rekan semua, jadi tidak sembarangan berita info di sini. Dan memang anak-anak dari arkeologi juga memang diikutsertakan gitu kan, karena mereka juga kan mentinjau gitu kan, dan meneliti bagaimana sejarah-sejarah jejak-jejak Iya, leluhur betul. yang ada di Indonesia gitu kan. Dan memang kalau saya lihat lokasinya memang tertata dengan Iya, rapi gitu kan. Memang terlihat bagaimana daerah Ciaruten Kabupaten Bogor ini melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Saya senang banget nih Pak karena Iya, memang mudah-mudahan kedepannya situs Ciaruten ini tetap terjaga, terawat. Alhamdulillah, amin. Walaupun saya mungkin ya sudah tidak ada. iya, tapi saya bersyukur Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak udah saya udah bisa bertemu dengan Bapak, udah berbagi cerita ke rekan-rekan semua gitu kan. Ya saya sih selalu percaya Pak, dimana ada sebuah
pertemuan itu pertemuan yang positif ya Pak ya. Betul. Tentunya ada nilai-nilai yang harus kita sampaikan gitu ya Pak ya. Minimal berbagi tentang pengetahuan. Pak, ini kayaknya sudah azan ya? Iya. Azan zuhur. Istirahat dulu. Kita sholat dulu. Iya. Halo rekan-rekan, saya sudah tiba di Sheraton yang dimana sekarang di sisi saya ini saya berada di posisi di prasasti yang dimana di sini ada telapak kaki seorang raja Nusantara, seorang raja yang gagah berani yang bernama Purnawarman. Beliau adalah dari Kerajaan Tarumanagara. Untuk lebih jelasnya, untuk saya mengulas bagaimana sejarah dari sosok Raja Purnawarman, di sini saya bersama dengan Kuncen yang memelihara, yang menjaga wilayah di sekitar sini. Oke, saya panggil dulu Kuncennya dengan Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak Gandhi. Bapak sudah lama untuk mengurus di daerah sini sebagai Kuncen. Bapak kurang lebih mengetahui bagaimana sejarah dari prasasti telapak kaki seorang Raja Purnawarman ya Pak ya, dari Kerajaan Tarumanagara. Iya, kurang lebihnya mungkin Bapak bisa mengulas kepada rekan-rekan semua bagaimana sih Pak sejarahnya hingga ditemukannya prasasti ini. Jejak kaki sampai di sini. Iya. Oke, silakan Bapak dipersilakan. Jadi, Tarumanegara itu merupakan kerajaan tertua. Jadi sebelum Tarumanegara itu pada tahun 100 Masehi sampai tahun 130 Masehi ada yang disebut namanya Kerajaan Salaka Nagara yang berpusat di Banten. Di Banten ya Pak? Di Banten, tinggalan-tinggalannya di Banten banyak pada masa Salaka Nagara. Nah, kemudian setelah Salaka Nagara tidak banyak diceritakan lagi, ya muncullah keturunan-keturunan di antara raja-raja dari Salaka Nagara. Ada yang nama rajanya Dewa Warman, ada Jayasingha Warman, ada Purnawarman. Purnawarman. Ya, di antara raja-raja nama-nama raja yang tadi disebutkan yang diagungkan yaitu Raja Purnawarman. Karena dia seorang raja yang gagah, pemberani di dunia. Jadi Nusantara itu ada di bawah genggamannya, kekuasaannya. Masya Allah. Itulah. Di sini ada jejak kakinya sebagai bukti bahwa Purnawarman memiliki kegagahan yang seperti Dewa Wisnu, raja paling tinggi di antara para dewa. Raja paling tinggi di antara para dewa. Iya, di sini juga ada bentuk tulisan yang merupakan tulisan dari Raja Purnawarman yang menceritakan tentang kegagahannya. Inilah tulisan awal yang disebut Palawa awal ini ya. Palawa. Bacanya dari sini. Ya. Dari sini ya Pak. Ya, Pikranta Sapanipate, Srimata Purnawarmana, Taruma Nagarendrasa Pisnori Papadan Payang. Artinya. Jadi ini jejak dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Dialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Kita lihat memang Purnawarman itu seorang raja yang gagah, tubuhnya tinggi besar, mempunyai tubuh yang sangat kekar. Itu dituliskan di sebuah prasasti yang disebut Prasasti Tugu, bahwa Raja Purnawarman itu mempunyai baju atau perisai pelindung badannya yang tidak bisa ditembus oleh peluru apapun.